Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua, video kali ini kita akan bahas ya salah satu emiten yang sebenarnya secara fundamental cukup menarik ya, tapi ada sesuatu yang mungkin ini berat-beratin nggak jalan-jalan ya. Dan mungkin dari data ini kita bisa kasih note lah, nanti suatu saat kalau udah selesai sesuatunya ini mungkin akan naik lebih tinggi ya, mungkin guys ya. Oke, ini video dari ini ya, request dari teman-teman subscriber kita. Ini ya Pak Arpan Lim, ini kemarin minta request analisa CPRO, jadi ini tak bikinin untuk analisa, mungkin bisa membantu untuk beliau ataupun teman-teman yang lain ya. Oke, ini CPRO ya, emitennya CPRO, dan seperti biasa kita disclaimer dulu ya bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Oke, emiten namanya CPRO. Hari ini close-nya di 66. Seperti biasa kita lihat untuk laporan keuangan dulu. Dan ini udah saya siapin laporan keuangan di kuartal 2 dan 1 ya. Nah, ini duanya karena ini per 3 Juni 30 Juni, dan ini kuartal satunya ya di 2022. Oke, kalau kita lihat kuartal satunya ini punya aset sekitar 6 ya, 6,5 besar sebenarnya ya, 6,5. Kalau kita bandingkan setelah year to year-nya juga naik ya. Ini per kuartal kemarin nih, kuartal 4 ini juga naik dari 4 naik dari 6,4 naik ke 6,5, jadi hampir 100 miliar ya kenaikan. Dan ini untuk kuartal ke ini ya, keduanya juga naik ya, dari tadi kan 6,5 naik ke 6,6, jadi hampir 100 miliaran ya per kuartal kenaikannya. Sebenarnya oke lah untuk emiten ini. Tinggal kita lihat liabilitasnya seperti apa. Kalau kita lihat liabilitasnya sekitar 3,6, jadi hampir separuhnya ya, jadi masih oke. Selama dia tidak melebihi asetnya ini masih oke ya, atau nggak lebih dari 80% lah ya. Kalau 100% ya agak mengkhawatirkan guys ya, kalau sampai liabilitasnya lebih besar dari asetnya ya. Nah, ini secara liabilitas juga ada kenaikan ya guys ya, tapi masih wajar lah guys ya, hampir separuhnya lah. Nah, ini untuk liabilitasnya ya. Ekuitannya sendiri masih ada sekitar 3 ya, 3T. Kalau kita bandingkan kuartal sebelumnya, ekuitasnya ini sekitar 2,9 ya, jadi naik ya sekitar 100 miliar ya, karena sebelumnya 2,9 naik ke 3T ya. Nah, untuk ekuitasnya sendiri. Nah, untuk pendapatannya, nah ini pendapatan penting ya untuk kita lihat. Untuk pendapatan ini membukukan laba sekitar 4T. Kalau kita bandingkan secara year to year ini naik ya, walaupun naiknya tipis ya, karena sebelumnya 3,9 dan ini naik ke 4 ya, 4T, jadi 100 miliar kenaikan dari ini pendapatan itunya ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan kuartal sebelumnya ya, di kuartal 1 ini naik sangat signifikan ya, dari 1,9 ya, 1,9 naik ke 4T tadi ya guys ya. Jadi lumayan besar ya untuk kenaikan pendapatan ya kalau kita bandingkan secara per kuartal ya. Nah, untuk pendapatannya sendiri sekitar 100 miliar ya, dengan IPS 1,4. Nah, ini per kuartal 1 ya. Untuk kuartal 2-nya, nah untuk kuartal 2-nya ini pendapatannya sekitar 191 miliar ya, hampir naik. Dan kalau kita bandingkan sebelumnya itu 103 ya, 103 berbanding 190, jadi hampir 90% ya kenaikan dari labanya ya kalau kita bandingkan secara per kuartal. Tapi kalau kita bandingkan secara year to year ini hampir 200% guys ya. 300% malahnya, 300%, karena sebelumnya tuh 53 miliar naik ke 191 miliar. Nah, untuk IPS-nya sendiri sama ya, labanya naik, IPS-nya naik ya. Jadi sebelumnya 0,9 naik ke 3,2 ya. Signifikan sekali guys ya, ya 300%an lah ya untuk kenaikannya sendiri secara year to year-nya. Nah, oke, ini untuk cash flow-nya coba lihat, mungkin teman-teman butuh cash flow. Nah, untuk cash flow-nya operasional masih positif ya, dari sebelumnya minus ya, naik ke 400 miliar. Nah, oke, emiten ini sebenarnya secara fundamental oke ya guys ya, menarik. Nah, oke, sebenarnya fundamentalnya oke, tinggal kita lihat ya
Fakta lainnya apa? Nah, ini aku coba ngumpulin ya beberapa tadi ininya ya, berapa ini ya datanya. Ini saya temu ini ya, data mungkin yang berat ini ya, ada namanya Madison Pacific Trust Limited. Nah ini sebagai ini ya, bertindak sebagai atas trusted and penerima gade. Jadi ini dulu tuh kalau nggak salah ini catatan saya ini dulu ada OWK salah ya, dari Arizona ini digadekan ke Madison, makanya ini yang pegang terakhir Madison sekitar 14%, dan harganya tuh gadenya di 50 guys, 50 ya, di 50 rupiah. Nggak tahu ini selesainya kapan ya gadenya. Jadi gade gini kalau itu ditebus nanti barangnya akan dibalikin ya yang penggade, tapi kalau nggak tebus barangnya akan dijual ke market. Nah seperti itu, dan ini terjadi di bulan Maret ya, Maret ya, 30 Maret mulai tanggal transaksinya 30 Maret. Jadi Maret ya, berarti mulainya April, Mei, Juni, Juli, Agustus, sudah 5 bulan ya. Jadi nggak tahu nih apakah udah ditebus atau belum. Kalau enggak ya dijual ke market langsung, ke reguler ya. Jadi mungkin yang salah satu yang beratin itu ya, mungkin ya guys ya, kalau seandainya ini nggak ditebus ya mungkin beratin itu ya, dan harganya makanya nggak kemana-mana kan. Nah, sebenarnya kalau kita tarik lebih jauh sebenarnya ada guys, nanti cari aja ya di keterbukaan di 2018 ingatku ada ya ini, cuma nggak aku buka ya, 18 lama banget mencari nanti. Nah ini ada transaksi OWK nya dari kalau nggak salah OWK nya ya, obligasi ini ya dari yang Orion tadi ya. Nah cari aja nanti di 2018 ya guys ya. Ya cepat durasinya. Nah ini ya mungkin yang bikin berat ini guys ya, ini menjadi catatan untuk kita. Jadi ada gadenya ini ya, ada gadenya. Nah gade itu sebenarnya nggak masalah kalau ditebus, tapi yang menjadi masalah kalau ditebus, nggak ditebus guys. Dan ini harga penukarannya 50 ya, harga penukarannya 50, harga saat ini reguler di 60 ya, 66 ya, jadi 50 di area sini ya. Nah tapi mendekati 50 selalu dibuat naik ya. Nah seperti itu, tinggal kita lihat ya. Coba kita cek ya. Bentar ya, kita cek pemegang sahamnya seperti apa ya, masyarakat udah berapa ya. Dan ini kurang menariknya tuh lotnya sih terlalu banyak guys, jadi kurang sedikit menarik ya, kecuali kalau tipis enak sebenarnya tuh biar cepat naiknya. Cuma ya bisa aja dinaikin ya, nama kayak friend aja bisa dinaikin ya. Dan ini udah ini ya, sahamnya ini ternyata udah grupnya Pokpen guys. PTRO ini, CPRO ini sebenarnya udah grupnya Pokpen, sebenarnya bagus lah ya. Nah ini untuk Sentral Pangan Prima ini pegang sekitar 45% ya. Berikutnya Masyarakat 30, UAB Kian ini 13%, dan UAB Hian Hongkong ini 11%. Dan berikutnya ada Perfect Company ini ya, sekitar 0,3 ya. Nah ini mungkin jadi catatan ini ya, kemungkinan di barangnya di sini ya, di UAB ini kode broker UAB itu berapa? Apa ya? AI nggak salah ya. AI kalau nggak salah ya, kode brokernya UAB. Nanti tinggal lihat aja teman-teman ya, transaksi AI ada nggak di sini. Nah kalau ada barangnya AI kemungkinan ya barangnya itu. Nah oke guys ya, oke untuk emiten CPRO secara fundamental oke ya, menarik, oke. Bukan laba ya secara fundamental. Cuma yang kurang menarik ada transaksi tadi ya, ada transaksi repo tuh, gade tadi ya. Nah itu yang kurang menariknya. Dan di sini tuh disebutin di 50. Nggak tahu ini udah selesai apa belum, karena ini start 30 Maret sampai saat ini udah 5 bulan ya. Apakah udah selesai atau udah tebus, kita nggak tahu ya. Oke ya, untuk analisa CPRO kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di komentar. Kalau ada request ya silahkan aja tulis juga ya. Oke, terima kasih tonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.